betapa besarnya tanda-tandanya, dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Daniel pasal 4 ayat 3. Sahabat GKI, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita secara mendalam, maka kita harus mengatakan bahwa ada begitu banyak, hal-hal besar yang kita alami, yang telah kita terima dari Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kita berhasil keluar dari rumah sakit karena terpaksa harus menginap di sana oleh sakit tertentu misalnya, pengalaman ini kan merupakan pertolongan yang besar dari Tuhan. Memang sih, kalau secara sekilas, kesembuhan itu sepertinya hasil kerja keras dari para dokter atau perawat-perawat dan obat-obat yang kita makan selama berada dalam rumah sakit. Tapi kalau kita merenungkan lebih mendalam lagi, bukankah kesembuhan itu tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak memberkati obat-obat yang kita makan dan minum, tak memberkati dokter yang merawat kita dan melalui keahliannya, atau para perawat dengan skill, dengan keterampilan mereka. Nah, bagaimanakah kita semestinya memperlakukan atau merespons pengalaman-pengalaman besar dari Allah seperti ini? Raja Nebukadnezar memberi kita teladan dalam hal ini. Ia tak dapat menahan hatinya, menahan mulutnya untuk tidak menyaksikan kepada khalayak pengalaman besar yang telah ia terima dari Tuhan. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Daniel pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sahabat, lihatlah bahwa Nebukadnezar memanfaatkan kesempatan dan kekuasaan yang ada padanya untuk menyaksikan pengalaman iman yang besar yang telah ia alami dan ia terima dari Tuhan. Saya kira kita semua pasti memiliki pengalaman-pengalaman besar bersama Allah. Apakah kita juga telah menyaksikan pengalaman besar itu kepada sesama? Jangan katakan, saya tak punya kesempatan. Sebab ada begitu banyak kesempatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita untuk menyaksikan kepada khalayak pengalaman-pengalaman besar itu. Ketika kita sedang ngobrol dengan seseorang atau dengan siapa saja atau seorang sahabat lah misalnya, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyaksikan pengalaman iman itu. Ketika kebaktian di gereja, itu adalah kesempatan untuk bersaksi tentang anugerah Allah itu. Ketika menulis status di Facebook atau Twitter atau macam-macam media sosial yang lain, itu adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menyaksikan karya-karya Tuhan yang ajaib yang telah kita alami dalam hidup ini. Ayo sahabat, saksikanlah pengalaman imanmu bersama Tuhan itu kepada khalayak. Saksikanlah itu. Beritakanlah itu. Ketika engkau berjumpa dengan seseorang, dengan sahabat, atau ketika engkau menulis statusmu di Facebook, menulis sesuatu di Twitter, mengirim sesuatu di WhatsApp, atau mengirim sesuatu melalui media sosial lainnya. Semua itu adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk menyaksikan, menceritakan pengalaman-pengalaman besar bersama Allah dalam hidup ini. Pada saat yang sama, tetaplah waspada. Jangan ubah kesaksian tentang karya Allah yang besar itu, yang telah dialami itu, dengan menjadi kesaksian tentang diri kita, tentang usaha kita, tentang prestasi kita, sebagaimana biasa dilakukan oleh beberapa orang dalam bersaksi. Jangan ubah,
Jangan ubah kesaksian tentang karya Allah itu menjadi sekedar pengumuman tentang kisah-kisah sukses kita. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Bila program ini memberkati saudara, silakan bagikan kepada rekan-rekan di jejaring sosial yang saudara miliki. Jangan lupa, bergabunglah dalam channel khusus Sinode GKI di YouTube, like fanpage, follow Twitter dan Instagram, serta kunjungi website Sinode GKI. Saya Arlian Flarosa, salam GKI, Genta Kasih Indonesia, Tuhan memberkati.